Ketika kita memasak, kita mungkin hanya fokus pada resep dan bahan makanan. Tapi tahukah kamu bahwa setiap kali kita menggoreng, memanggang, merebus, atau bahkan hanya mencampur bahan makanan, kita sebenarnya sedang melakukan eksperimen kimia? Misalnya, kenapa roti bisa mengembang saat dipanggang? Kenapa daging berubah warna saat dimasak? Kenapa bawang yang kita tumis bisa terasa lebih manis? Semua ini terjadi karena reaksi kimia dalam makanan, dan memahami proses ini bisa membuat kita lebih paham bagaimana cara memasak yang lebih baik dan lebih kreatif. Hari ini, kita akan membongkar fakta kimia di dapur dan mengapa makanan bisa berubah saat kita memasaknya. 1. Reaksi Maillard, rahasia warna and aroma. Makanan. Apa itu reaksi Maillard? Pernah perhatikan kenapa daging yang digoreng atau dipanggang berubah warna, menjadi kecoklatan dan terasa lebih gurih? Atau kenapa roti yang dipanggang baunya begitu menggoda? Itu karena reaksi Maillard. Reaksi ini terjadi ketika asam amino, protein, dan gula dalam makanan terkena panas tinggi, sekitar 140 sampai 165 derajat Celcius. Hasilnya, ratusan senyawa baru yang menciptakan warna kecoklatan, aroma khas, dan rasa yang lebih kuat. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, warna coklat pada daging panggang, roti yang dipanggang, seperti kerak roti atau baguette, kopi yang disangrai, kacang yang dipanggang, eksperimen sederhana. Coba panggang 2 roti, 1 pada suhu tinggi dan 1 pada suhu rendah. Perhatikan bagaimana reaksi Maillard lebih cepat terjadi pada suhu tinggi dan menghasilkan kerak roti yang lebih enak. 2. Fermentasi. Kenapa roti bisa mengembang? Bagaimana fermentasi bekerja? Saat membuat roti, kita sering menambahkan ragi yang merupakan mikroorganisme kecil yang hidup dan berkembang biak di dalam adonan. Ragi ini akan mengubah gula menjadi karbon dioksida dan alkohol dalam proses yang disebut fermentasi. Gas karbon dioksida ini terperangkap dalam adonan, menciptakan gelembung-gelembung udara yang membuat roti mengembang dan lebih empuk. Fakta menariknya, tanpa fermentasi, roti akan menjadi keras seperti biskuit. Proses fermentasi ini juga digunakan dalam pembuatan keju, yogurt, dan minuman seperti bir dan anggur. 3. Denaturasi protein. Kenapa telur dan daging berubah saat dimasak? Apa itu denaturasi protein? Protein adalah molekul kompleks yang berbentuk seperti gulungan benang kusut. Saat terkena panas, struktur ini berubah. Molekulnya mulai membuka dan saling terhubung, menciptakan tekstur yang lebih padat. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Telur yang awalnya cair berubah menjadi padat saat digoreng. Daging merah berubah menjadi abu-abu kecoklatan saat dimasak. Susu yang dipanaskan berubah tekstur dan rasa. Eksperimen sederhana. Ambil 2 butir telur. 1 direbus dengan air mendidih, dan 1 lagi direndam dalam air panas, tetapi tidak mendidih. Perhatikan bagaimana perbedaan suhu mempengaruhi proses denaturasi protein. 4. Karamelisasi. Rahasia rasa manis pada makanan. Apa itu karamelisasi? Saat gula dipanaskan hingga sekitar 160 derajat Celcius, molekulnya mulai pecah dan membentuk senyawa baru yang memberikan rasa manis dan warna keemasan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, karamel pada gula yang dipanaskan, bawang yang ditumis hingga kecoklatan, makanya bawang yang dimasak lebih manis, permukaan krem brulee yang renyah. Eksperimen sederhana. Coba panaskan gula pasir di atas wajan dengan api kecil. Lihat bagaimana warnanya berubah menjadi coklat dan menghasilkan aroma khas. 5. Emulsi. Kenapa mayones dan susu tidak terpisah? Apa itu emulsi? Air dan minyak tidak bisa bercampur, tapi kenapa susu atau mayones bisa tetap stabil tanpa terpisah? Itu karena adanya emulsifier, zat yang membantu mencampurkan air dan minyak. Bagaimana ini terjadi? Emulsifier seperti lecitin dalam kuning telur,
atau protein dalam susu memiliki dua sisi. Satu bagian suka air, satu bagian suka minyak. Ini memungkinkan mereka untuk mengikat keduanya bersama. Contoh dalam kehidupan sehari-hari: mayones, campuran minyak dan kuning telur; susu, lemak dalam susu tetap stabil dalam air; saus salad yang stabil tanpa terpisah. Eksperimen sederhana. Coba campurkan air dan minyak dalam botol, lalu kocok. Hasilnya, mereka tetap terpisah. Tapi jika kamu tambahkan kuning telur atau mustard, campuran akan lebih stabil. Kesimpulannya, memasak sama dengan ilmu kimia di kehidupan sehari-hari. Jadi, setiap kali kita memasak, kita sebenarnya sedang bermain dengan reaksi kimia. Dari reaksi Maillard yang memberi rasa dan warna pada makanan, hingga fermentasi yang membantu roti mengembang, dan bahkan karamelisasi yang memberi rasa manis pada bawang atau saus karamel. Dengan memahami sains di balik memasak, kita bisa lebih kreatif dan memahami bagaimana bahan makanan bekerja. Dari semua reaksi ini, mana yang paling menarik buat kamu? Yuk, tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe ke Bisa Kimia untuk lebih banyak konten sains menarik lainnya.